Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita dalam konteks menang bersama orang lain dan bagaimana kita bisa membuat orang lain sangat berharga. Saat ini kita tiba di poin ke-13. Berhentilah menatap cermin. Berhentilah menatap cermin. Albert Schweitzer berkata demikian, saya tidak akan tahu akan seperti apa peruntungan Anda nantinya. Saya tidak akan tahu seperti apa peruntungan Anda nantinya. Tapi satu hal yang saya tahu, satu-satunya cara di antara kita di mana kita akan sungguh-sungguh bahagia adalah yang pernah mencari dan yang pernah menemukan cara untuk melayani. Tapi saya tahu satu-satunya cara supaya kita sungguh-sungguh berharga adalah dengan menemukan cara bagaimana kita melayani. Itu yang dikatakan Albert Schweitzer. Mari kita akan belajar tentang konsep berhentilah menatap cermin. Ada satu cerita. Tak lama setelah John C. Maxwell memindahkan perusahaannya dari San Diego, California ke kota Atlanta, Georgia di tahun 1997, dia mempekerjakan seorang peneliti dan konsultan yaitu George Barna. George Barna diundang untuk terbang ke Atlanta dalam rangka melakukan beberapa rencana strategis bersama dengan tim eksekutif John C. Maxwell. Barna adalah pemimpin dan direktur dari Barna Group, perusahaan penelitian pemasaran yang berlokasi di Ventura, California. Keahlian perusahaan ini adalah mengawasi tren budaya dan mengumpulkan informasi. Para pemikir, para pemimpin puncak perusahaan dari John berkumpul bersama-sama dalam ruang rapat untuk sebuah sesi sehari penuh dan meminta Barna melakukan apapun yang mereka inginkan guna membantu mereka merencanakan bisnis dan strategi pemasaran untuk beberapa tahun ke depan. Setiap orang tidak membutuhkan waktu untuk menyelami dan memahami gagasan Barna. Dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Mereka melakukan curah pendapat untuk berbagai konsep dan strategis. Mereka juga memantulkan gagasan Barna untuk melihat apakah menurutnya mereka bisa terbang tinggi. Linda Eger, asisten setia John, menyadari bahwa selama sesi panjang itu, John mendengarkan secara seksama, tapi jarang turut berbicara, jarang ngomong. Dia sepertinya merasa puas dengan hanya mendengarkan saja. Di penghujung hari, saat Linda dan John duduk membahas daftar acara pokok, membahas korespondensi, mengatur perjalanan dan sejenisnya, Linda memperhatikan kalau John mempunyai selembar kertas. Selembar kertas itu berisi catatan yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan untuk George Barna yang sama sekali John enggak tanyakan saat George Barna ada. Lalu Linda terkejut, terutama karena John lah
yang memesan Barna dan dia tahu percis berapa besar biaya yang diperlukan untuk konsultasi tersebut. Lalu Linda berkata, "John, Anda membiarkan orang lain berbicara hari ini. Mengapa Anda tidak mengajukan satupun pertanyaan Anda? Tahukah kamu, Linda, setiap orang benar-benar gembira bertemu dengan George. Dan hal itu begitu memberi energi kepada mereka. Saya tidak ingin melakukan apapun yang merusak suasana. Tidak masalah jika pertanyaan-pertanyaan saya tidak terjawab. Lain waktu saja." Linda mengatakan bahwa itulah salah satu alasan Linda senang bekerja dengan John, karena dia tahu bahwa John amat mulia pemikirannya. John memiliki karisma yang begitu rupa di hadapan hadirinnya, kata Linda. Ada orang di luar sana yang menganggapnya memiliki ego besar. Mereka tidak tahu sebesar apa dia memikirkan orang lain dan mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi, guys, sahabat Mr. Sorchan, jika kita berfokus pada orang lain, terus-menerus berupaya memberikan apa yang mereka butuhkan, kita mampu berhenti bercermin. Hal itu merupakan cara terbaik untuk menang bersama orang lain. Nah, mari kita akan pelajari bagaimana kita bisa melihat tips ini, yaitu kita berhenti menatap cermin. Salah satu hal yang perlu kita mention, kita perhatikan di dalam buku John C. Maxwell berjudul Winning the People, ada bagian pertanyaan koneksi. Apakah kita bersedia berfokus kepada orang lain? Apakah kita bersedia berfokus kepada orang lain? Konsep mendasar untuk pertanyaan ini adalah prinsip gambaran besar. Prinsip gambaran besar. Prinsip gambaran besar ini menyatakan gini: keseluruhan populasi di dunia ini dengan satu pengecualian kecil terdiri dari orang lain. Jadi prinsip gambaran besar ini ngomongnya gini: keseluruhan populasi di dunia ini dengan satu pengecualian kecil terdiri atas orang lain. Artinya, jika kita belum pernah memikirkan kehidupan dalam istilah itu, sekarang saatnya untuk kita mencoba. Jika seorang individu menganggap dirinya adalah pusat jagat raya, dia tidak saja akan mengalami kekecewaan besar saat mendapati bahwa hal itu tidak benar, tetapi juga mengasingkan diri dari setiap orang di sekelilingnya. John berkata, dia belum pernah bertemu orang yang benar-benar menang bersama orang lain, yang tidak menguasai kemampuan berhenti bercermin dan melayani orang lain dengan penuh rasa hormat. Artinya, kita tidak mungkin menang bersama orang lain kalau kita hanya menatap cermin. Jadi, kita perlu melayani orang lain dengan penuh rasa hormat. Kebanyakan orang siap mengakui bahwa ketidakegoisan adalah kualitas positif, dan bahwa individu paling egois pun memiliki hasrat sebenarnya di lubuk hatinya terdalam untuk menolong orang lain.
Kadang yang menjadi masalah adalah mengubah perilaku kita agar kita terbiasa memfokuskan diri pada orang lain alih-alih pada diri kita sendiri. Kita akan bahas cara untuk berhenti menatap cermin. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.